Selamat siang Pak Irjen. Terkait kita mau menanyakan terkait donasi nih yang Agus Salim kemarin sempat teriak-teriak meminta donasi ini tetap kepada Novi ini. Seperti apa melihatnya ini sebagai penyidik Bareskrim nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya memulai dulu dari titik awal ya. Ini kan berbicara tentang donasi. Saya jabarkan dulu donasi biar tuh publik netizen tahu apa sih pengertian donasi, apa sih bedanya dengan sumbangan atau sedekah. Gitu ya. Kalau donasi ini adalah uang yang dikumpulkan dari para donatur ya, dengan tujuan tertentu, yaitu objek tertentu yang ditujukan. Jadi betul-betul terstruktur. Itu bisa juga melalui yayasan atau bisa melalui suatu perkumpulan, dan ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga nyampainya kepada objek itu baik sebagian atau seluruhnya itu dipertanggungjawabkan. Maksudnya itu ya pertanggungjawaban keuangannya, kemudian arah pengobatan kepada contoh Agus tadi ke matanya betul-betul dilaksanakan itu, tidak kepada objek yang lain. Jadi peruntukannya jelas, jangan disimpangkan. Nah kalau sumbangan itu ya apabila kita ibah lihat orang, kita lihat ya, tergerak rasa kemanusiaan kita, rasa empati kita. Kalau seandainya kita merasa kurang memberikan pada yang bersangkutan, kita panggil teman-teman, kita bantu ya, kasihan dia. Masalah nanti setelah nyampe kepada yang bersangkutan, tadinya untuk makan, kelebihannya itu mungkin bajunya koya atau compang-camping, dia beli, itu gak ada masalah. Dan itu memang tidak dipertanggungjawabkan, karena itu spontanitas yang ikhlas. Kalau donasi bukan spontanitas, itu terstruktur, mulai suatu wadah gitu. Nah, itu dulu pengertiannya ya. Baru kita menginjak kepada pokok permasalahan daripada Agus yang maksa supaya uang donasi itu diberikan kepada yang bersangkutan. Ini kan ada aturan mainnya. Makanya kemarin terjadi deadlock dalam kesepakatan kedua belah pihak untuk menentukan sikap ini. Saya secara pribadi sebenarnya miris. Hal yang sangat sepele sebenarnya. Kalau kita mau dengan kepala dingin, dengan menggunakan inman yang sehat, menyelesaikan pokok permasalahan ini, tuntas semua. Jangan ada yang merasa disudutkan, jangan yang merasa punya hak. Ya sama-sama lah duduk bersama di situ. Sehingga dalam konstruksinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin dalam wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan ini. Yang adem-adem aja lah. Ini kan bukan uangnya Novi, bukan uangnya Agus, bukannya uangnya Denny Sumargo. Ini uang donatur. Tentunya donatur minta pertanggungjawaban kepada Denny Sumargo maupun kepada si Novinya. Uang yang kami berikan betul nggak peruntukannya? Nah ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh mereka. Nah Agus nggak boleh seperti itu. Diminta pendapatnya supaya bertemu nggak mau. Harus melalui pihak ketiga. Ya nggak bisa dong. Yang bersangkutan kan dia. Ngapain untuk dia nggak mau datang menggunakan pihak ketiga? Ya, kamu sombong. Kamu yang butuh kok kamu jual mahal. Nah itu saya bilang dalam podcast saya itu, emang kamu siapa? Emang kamu aja membutuhkan, orang lain juga membutuhkan. Bukan begitu caramu. Kemudian Novi pada saat perjalanannya itu dipaksa untuk menandatangani apapun isi daripada pembicaraan kedua belah pihak yang memfasilitasi. Kenapa sampai Novi walk out? Saya yakin pasti ada sesuatu yang tidak ngepas di dalam konstruksi sebelum ditandatangani dalam kesepakatan itu, yang dianggap merugikan. Informasi yang saya dengar bahwa ada pengobatan berkelanjutan yang harus melalui yayasan dia, yang harus merupakan tanggung jawab dia. Ya hebat sekali. Ya kalau memang uang ini sudah habis, ya kalau memang belum sembuh, ya memang sudah itu resiko. Kira-kira begitu ya. Lagi ini perseteruan ini kan jadi maksudnya publik juga jadi perhatian untuk kasus ini kan. Jadi berharap ini selesai kan. Jadi menurut Riki, apa sih solusinya biar permasalahan selesai, nggak berlarut dan tidak melebar kemana-mana? Jadi begini ya,
Tadi udah saya jawab tadi ya. Kalau kedua belah pihak, fasilitator termasuk subjeknya, ya subjek itu Novi maupun si Agus termasuk Denny Sumargonya, duduk menyelesaikan pokok permasalahan, jangan sampai merugikan sepihak, kedua belah pihak berjalan dengan baik. Kan masalahnya kan uang ini kan uang dari donatur, bukan uang siapa-siapa. Nah, yang saya minta juga dari pihak Agus, loh kamu tuh kalau dikasih untuk pengobatan ikutilah, jangan simpangkan pada yang lain dan tidak punya hak kamu. Saya harus ngambil uang ini hak saya. Enggak, bukan hak kamu, hakmu untuk diobati. Itu loh ya. Jadi biar publik itu hakmu untuk diobati melalui yayasan ini. Karena konstruksinya uang ini dikumpulkan karena akan melakukan pengobatan matamu, bukan untuk yang lain pribadi yang lain. Mau beli apa bukan, enak sekali saya juga mau dong kumpul untuk beli apa, saya kan gitu. Nah ini yang disalah artikan oleh Agus. Nah kalau menurut hemat saya seperti ini ya, supaya ini selesai seperti apa yang dikatakan oleh Pablo tadi, saya sudah bisa menangkap sedikit ya, walaupun dikata-kata dahulu menggugat, tapi pikiran saya mengatakan tujuan daripada pihak Pablo ini adalah dia melaporkan kepada pengadilan untuk minta penetapan, menetapkan keabsahan daripada uang tersebut diperuntukkan untuk siapa. Nah, bagi saya kalau memang deadlock nggak ada lagi ya, jalan terakhir cuma itu. Tentunya harus melalui voting dari donatur mayoritas. Nah inilah yang harus betul-betul ditelaah. Nggak bisanya satu donatur menentukan haknya harus pada ini, enggak. Nanti mayoritasnya. Itu untuk masalah komposisi uang. Nah, yang saya harapkan sebenarnya supaya lebih tuntas lagi, pemerintah turun, lembaga pemerintah turun. Bawa aja dia ke rumah sakit, obati aja, daripada rame semua kayak gini, ambil jalan tengah. Obatin si Agusnya, lah uangnya serahkan aja kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena tujuan utama kan mengobati Agus sampai sembuh. Nah, supaya juga Agus jangan selalu berharap-harap uang ini bisa dipakai untuk makan, untuk kehidupannya. Ya sudah, masuk aja rumah sakit, fasilitasi pemerintah, tanggung sebagai bentuk kepedulian kepada rakyat yang dibawa. Ya sudah, sampai sembuh lakukan. Nah uang ini bisa dialihkan kepada porsi-porsi yang lain, kan lebih adil kayak gitu. Nah kalau sudah dilakukan kayak gitu, pihak Agus masih protes, emang lo siapa? Emang duit lo? Nah, kasarannya lo begitu. Itu namanya sudah dibantu, ya masih menjoroki orang yang dibantu. Kok ibaratnya anjing sudah dikasih makan menggigit lagi, kan parah nih. Tidak ada ucapan syukur dan berterima kasih. Ya harus berterima kasih lah. Mari sama-sama siapapun fasilitatornya, ya kepala dingin lah, ya turunkan tensi, gunakan akal sehat, secara rasional, selesaikan masalahnya. Saya rasa itu jalan yang terbaik untuk menuntaskan masalah ini, sehingga tidak muncul lagi riak-riak yang lain. Jaga kredibilitas kita, jaga integritas kita, jaga kepiawaian kita, supaya orang memandang kita juga jangan sebelah mata. Satu yang saya minta kepada kita semua, yang kita berbicara tentang konstruksi hukum, nggak usah nyamber-nyamber ke yang nggak jelas. Kita kan berbicara konstruksi hukum, jangan nyamber-nyamber pribadi. Nggak ada hubungannya dengan pribadi. Kau goblok lah, kamu nggak ngerti apa-apalah. Nah, ini kan sudah nggak benar. Ini bentuk-bentuk arogansi yang tunjukkan seseorang, siapapun itu. Pada saat dia mengatakan orang bodoh, sebenarnya dia lebih bodoh daripada orang yang dikatakan bodoh tuh. Pada saat dia merasa lebih hebat dari orang lain, sebenarnya dia tuh lebih bodoh daripada orang yang dikatakan lebih hebat dari orang lain itu. Nggak usah lah, ya. Ilmu kita nggak bisa nakar. Ya. Di atas langit masih ada langit. Nggak usah kita merasa sombong, merasa kita paling hebat di jagat raya ini. Setiap seseorang punya kelebihan dan kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Cuma satu yang sempurna, cuma yang maha kuasa. Saya rasa demikian. Ya. Oke, thank you.